Islam, salah satu anggota dari kelompok 3 pendalaman materi IPA di SD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tubuh mengelola makanan dengan tema utama yaitu makanan. Kali ini adalah salah satu materi IPA di SD di kelas 5 semester 1. Temanya yaitu tema 3, makanan sehat. Subtemanya subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Kaitannya dengan pembelajaran di SD ini, dengan di dalam makanan sehat, otomatis kita akan mengetahui tentang alur dari organ-organ pencernaan. Latar belakang dari tema terkait ini yaitu makanan yang kita konsumsi menyediakan bahan baku dan energi untuk pergerakan sistem di dalam tubuh. Nah, untuk sistem yang di dalam tubuh itu kan sangat kompleks. Nah, pertumbuhan terus-menerus serta perbaikan dalam regenerasi sel. Setiap hari, tubuh kita sibuk membuang sel-sel yang telah tua, rusak dan juga ataupun mati, serta dengan sel-sel yang baru dan sehat. Untuk memelihara tubuh agar tetap sehat, kita perlu makan makanan yang menyediakan energi dari bahan baku sebaik mungkin. Untuk studi kasus, sebagai sumber makanan pokok, mungkin ibu akan sangat khawatir jika anak susah makan nasi. Banyak orang tua khawatir anaknya akan kekurangan gizi. Anak yang tidak suka makan nasi tentunya akan membuat ibu merasa khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa dalam menghadapi anaknya yang tidak mau makan nasi. Pasalnya, nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Sampai-sampai banyak orang yang beranggapan bahwa belum makan kalau tidak makan nasi. Nah, lalu bagaimana jika anak tidak suka makan nasi? Nah, biasanya anak usia balita masih dalam proses tumbuh kembang, termasuk sensori dalam mulutnya. Oleh karena itu, anak cenderung pilih-pilih makanan sesuai dengan tekstur dan rasa yang lebih menyenangkan di mulutnya. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan Teh Fitria membuat sajian bubur sehat. Makasih. Halo, perkenalkan nama saya Fitria. Pada video kali ini saya akan membuat bubur sayur yang menyehatkan untuk si kecil sebagai pengganti nasi. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri di sini ada beras, lalu ada jagung, ada wortel, ada daging ayam yang sudah direbus dan dipotong-potong, lalu ada daun salam, ada seledri, ada garam dan lada bubuk. Selanjutnya ada bawang goreng dan ada air. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama-tama masukkan air. Ketika air telah mendidih, masukkan beras sampai habis. Lalu yang selanjutnya masukkan wortel. Untuk yang selanjutnya masukkan potongan ayam yang telah kita rebus. Lalu masukkan juga jagungnya. Jangan lupa masukkan daun salamnya. Selanjutnya masukkan garam dan lada bubuk agar bubur menjadi enak. Ketika bubur hampir matang, masukkan seledri. Ketika bubur sudah matang, masukkan bubur ke dalam mangkok. Yang terakhir, masukkan bawang goreng. Bubur sayurnya sudah jadi. Silakan mencoba. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ramadhani Rahman dengan NIM 1900775. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya pencernaan. Nah, proses terjadinya pencernaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mekanik dan juga yang kedua ada kimiawi atau secara enziminatis. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai proses secara mekanik.
Nah, proses secara mekanik ini adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar ataupun besar menjadi ke bentuk halus ataupun kecil. Nah, proses ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan juga lidah. Nah, proses ini juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik. Nah, tujuan adanya gerak peristaltik ini sehingga makanan seperti diaduk. Nah, gerak peristaltik ini sendiri apa sih? Nah, gerak peristaltik ini adalah gerakan otot-otot yang berkontraksi untuk mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan. Dan pada gerak peristaltik melibatkan otot-otot yang membantunya, yaitu yang pertama ada kerongkongan, yang kedua ada lambung, yang ketiga ada usus halus, yang keempat ada usus besar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses pada kimiawi atau secara enzimatis. Enzimatis ini adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, contohnya adalah protein yang diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin. Nah, pada saat manusia mengkonsumsi protein, nah tubuh akan menghancurkan protein tersebut. Mengapa demikian dihancurkan? Agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, yang menghancurkan protein tadi adalah gigi dan juga asam lambung. Organ sistem pencernaan. Nah, organ sistem pencernaan ini yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus atau yang biasa disebut dengan usus kecil, dan yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pertama kali untuk melakukan pencernaan. Nah, yang kedua ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik yang tadi sudah saya jabarkan, yaitu gerakan otot-otot yang berkontraksi untuk mendorong masuk makanan sepanjang saluran pencernaan. Yang ketiga ada lambung. Lambung ini kantong yang terletak di bawah sekat rongga badan. Nah, yang keempat ada usus halus atau yang biasa disebut dengan usus kecil. Nah, pada usus halus ini terdiri dari 3. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, yang ketiga ada ileum. Nah, kemudian yang kelima ada usus besar. Nah, pada usus besar ini terdiri dari cecum, kolon, rektum, dan juga anus. Nah, yang terakhir ada anus. Anus adalah tempat terakhir, yaitu tempat pembuangan zat sisa makanan. Lalu bagaimana sih proses dalam pencernaan makanan di dalam tubuh? Yang pertama-tama makanan masuk ke dalam mulut. Nah, makanan lalu dikunyah oleh mulut yang dia melalui secara mekanik ataupun kimiawi. Nah, organ yang berproses yaitu lidah, gigi, dan juga kelenjar mulut. Nah, kemudian setelah makanan dikunyah, makanan itu akan melewati faring atau persimpangan saluran atau tenggorokan bagian atas. Nah, faring ini menghubungkan antara mulut dan juga tenggorokan. Nah, setelah melewati faring, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Nah, didorong ini melalui gerakan peristaltik yang tadi adalah gerakan otot-otot yang berkontraksi untuk mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan. Sesampainya di dalam lambung, makanan akan diolah melalui proses secara kimiawi ataupun secara mekanik. Dari lambung, makanan akan didorong masuk ke dalam usus halus atau usus kecil. Nah, fungsi dari usus halus ini adalah di dalamnya sari-sari makanan akan diserap. Nah, kemudian setelah sesampai di usus halus, makanan akan didorong masuk ke dalam usus besar. Fungsi dari usus besar ini berbeda dengan usus halus, yang dimana jika usus halus ini menyerap sari-sari makanan, dan apabila untuk usus besar yaitu air dan mineral akan diserap dari sisa makanan. Nah, setelah didorong dari usus besar, maka proses yang terakhir adalah makanan akan melalui anus sebagai tempat terakhir dari proses pencernaan. Nah, anus sendiri berfungsi sebagai tempat pembuangan dari zat sisa makanan.